Halo Elena, kamu di mana? Kenapa kamu gak kasih tahu aku kalau dia bikin 2 gaun seperti itu? Hah? Apa kamu sengaja melakukan ini? Elena? Geram Xianli dengan gigi yang terkatap erat. Xianli, jangan asal tuduh. Kalau aku tahu, aku pasti kasih tahu kamu. Suara Elena di seberang telepon juga meninggi. Dengan bibir yang masih erat terkatup, Xianli menutup panggilannya. Dia pun kembali melangkah, namun berbelok dan masuk ke dalam toilet. Di ruang lokasi, wajah Erik, juga Farida, dan Andre tersenyum sumringah. Kekhawatiran mereka berubah menjadi kekaguman. Erik merasa kagum dengan bakat wanita yang ia cintai itu miliki. Sedangkan Andre dan Farida kagum karena Riana ternyata orang yang cerdik. Sepertinya kita memang tidak perlu khawatir sama Ana, bisik Andre. Farida mengangguk, dia membenahi hijabnya dan memegang erat tangan sang suami sambil tersenyum lega. Semakin malam, acara semakin meriah. Setelah pemutaran perdana film yang banyak dinanti itu, acara dilanjutkan dengan pesta. Para reporter yang sudah mendapatkan izin masuk mulai merajalela mencari mangsa. Namun yang dituju lebih banyak kepada pemain utama film, para duta besar, sebagian politikus, dan Sita. Kalau tanya soal gaun ini, silahkan tanyakan langsung pada desainernya, ujar Sita sopan. Sementara itu, Riana yang menjadi trending topik karena gaun rancangannya sedang mencuci tangannya ketika Xianli dan Elena masuk dan berdiri di belakangnya. Trisa, kamu merencanakan ini semua kan? Tukas Elena dengan wajah marahnya. Riana menatap kedua di cermin. Ia dengan tenang mengambil tisu dan mengelap pelan tangannya. Trisa, jawab, atau aku akan melaporkan ini ke pusat. Ancam Elena. Riana tersenyum. Wanita itu berbalik dan menghela napas. Silahkan, jawabnya enteng. Kau? Jangan kamu pikir hanya karena kamu punya backing, karena itu kamu bisa sok seperti ini. Riana mengangkat alisnya, dia merasa geli dengan sikap dan ucapan Elena. Loh, Anda tadi kan bilang mau lapor. Ya silahkan saja, memangnya saya salah apa? Kamu masih tanya salah apa? Jelas-jelas gaun istri Tuan Konrad itu buat aku. Kenapa kamu justru kasih ke dia? Riana membuka mulutnya, dia ternganga mendengar perkataan Xianli. Gaun Nyonya Konrad itu punya Anda. Dari mana Anda punya pikiran seperti itu? Saya diberi tugas oleh Glamorous Pusat untuk membuat sebuah gaun untuk Anda. Sebuah, bukan 2 buah. Jadi yang menjadi tanggung jawab saya kepada Anda hanya sebuah gaun. Dan saya sudah membuat dan menyerahkannya kepada Anda. Tapi Anda ternyata tidak memakainya. Urai Riana dengan memberikan penekanan pada kata-katanya serta melihat gaun yang dipakai tunangan Erik itu. Aku tidak memakainya karena gaun itu sobek dan ada beberapa permata yang lepas. Apa kamu mau aku memakai gaun cacat seperti itu? Hah? Riana menyandarkan tubuhnya di wastafel dan bersedekap. Cacat? Anda mau saya percaya itu? Tidak percaya? Xianli tersenyum sinis dan mengangguk. Baik, aku akan kirim gaun cacatmu itu ke hotelmu. Kamu bisa lihat sendiri. Riana menipiskan bibirnya. Ia pun mengangguk. Silahkan. Tapi asal Anda tahu, saya punya rekaman gaun yang saya buat untuk Anda. Mulai dari Anda mencobanya sesaat sebelum berangkat, saat melepas, dan saat asisten saya mengemasnya. Elena dan Xianli berpandangan. Keduanya menatap geram kepada Riana dan tanpa banyak bicara, keduanya pergi meninggalkan wanita itu. Riana bernapas lega, dia lantas berbalik dan menatap wajahnya di cermin. Sekarang tinggal menunggu saatnya. Batin Riana, senyum seringai menghias di bibirnya. Riana melangkah keluar dari toilet, sesaat melihat ada seseorang yang berdiri menghalangi jalannya. Dia mendesak dan bermaksud melanjutkan langkah. Tapi tangan laki-laki itu sudah lebih dulu mencegalnya. Tuan Jenkins, ini tempat umum, sangat tidak... Oh,
Jadi kalau bukan tempat umum, aku boleh memegangmu dan memelukmu, juga menciummu? Bisik Erik di telinga Riana. Wanita itu mengeratkan bibirnya. Dia melepas tangan Erik dari lengannya dan menatap mantan suaminya itu. Tuan Erik, tolong singkirkan pikiran kotor Anda. Tunangan Anda sudah menunggu di lokasi. Saya tidak mau terlibat skandal dengan Anda. So, what? Kita tinggal kasih tahu dunia kalau kau adalah ibu dari anakku. Sahut Erik cepat dan tegas, walau sempat hampir tergelincir hendak mengucapkan kata istri. Riana tersenyum kecut. Dulu, lelaki itu menyimpan rapat-rapat pernikahan mereka dan tidak ingin ada seorang pun yang tahu. Lalu sekarang, ingin mengumbar pada dunia kalau dia adalah ibu dari anaknya. Riana ingin tertawa mendengarnya. Kasih tahu dunia? Untuk apa? Supaya mereka tahu bahwa saya pernah hamil di luar nikah? Kita menikah. Riana tersenyum. Benar, tapi apa mereka tahu? Sahut Riana. Erik terdiam. Laki-laki itu menunduk dan membasahi bibirnya. Jadi kalau Anda masih memiliki sedikit saja hati nurani, tolong jangan ganggu saya lagi. Erik menatap Riana sendu. Wanita itu pun melangkah dan meninggalkan Erik yang tidak lagi mampu berkata-kata. Riana melipat bibir dan mengatur emosinya. Setiap kali dia mengingat masa lalunya dengan Erik, hatinya terasa teriris, sakit, sangat sakit. Dulu, Erik memang menikahinya, namun semuanya hanya di atas kertas. Bahkan cincin pernikahan pun tidak ada. Dia harus menahan semua cemoohan dari teman-teman sekampusnya karena perutnya yang membuncit. Beberapa teman pria pun selalu berusaha melecehkannya dan mengatainya wanita jalang. Mereka bahkan menuduhnya sebagai pelacur atau sugar baby. Semua hinaan dan tuduhan itu terpaksa dia telan. Tidak sanggup melawan. Saat itu ingin rasanya dia berteriak bahwa dia sudah bersuami, tapi peringatan Erik membuat nyalinya ciut. Sekarang, kau ingin bilang bahwa aku ibunya Evan? Kau memang ingin membuatku mati berdiri, Erik. Gumam Riana. Wanita itu menghapus bulir bening yang mendesak keluar dari pelupuk matanya dan masuk kembali ke area pesta. Trisa, Mas, bisa antar aku pulang? Sambar Riana cepatan menatap lurus laki-laki di hadapannya itu. Oh, oke, ayo. Ajak Dimas seraya menggandeng tangan Riana. Nona Trisa, apa ini calon suami Anda? Riana tidak bisa lagi mengelak. Dia terpaksa menerima interview para wartawan. Dengan Dimas yang terus mendampingi, Riana menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Saya dengar Anda pula yang merancang gaun Nona Xianli malam ini. Apa benar, Nona Trisa? Pertanyaan reporter itu membuat Riana kehilangan senyumnya. Pertanyaan yang terlalu riskan untuk tidak dijawab dan sebaliknya. Saya memang mendapat tugas dari pusat untuk membuatkan gaun beliau, jawab Riana dengan senyum tipis. Jadi benar bahwa gaun yang dipakai Nona Xianli malam ini adalah rancangan Anda? Riana menelan ludahnya. Dia menyamarkan kegelisahannya dalam mencari jawaban yang tepat dengan membasahi bibir. Dari awal, saya selalu merancang gaun yang sesuai dengan passion saya, yaitu mengenalkan warisan budaya leluhur bangsa kami yang luar biasa cantik dan indah pada dunia. Pernyataan ambigu Riana seolah menjawab pertanyaan wartawan. Mereka bisa menebak maksud dari perkataan cerdas wanita itu. Jadi, pernyataan Nona Xianli yang mengatakan bahwa gaunnya adalah rancangan Anda itu tidak benar. Desakan dari para wartawan hanya ditanggapi dengan senyuman oleh Riana. Dia tidak ingin berkomentar. Namun para wartawan tidak kehilangan akal untuk meraih jawaban dari mulut narasumbernya itu. Anda adalah seorang desainer berbakat. Menurut Anda, bagaimana penampilan Nona Xianli malam ini? Pakaian memang hanyalah aksesoris, tapi pakaian juga bisa mencerminkan kepribadian dan memberi kesan terhadap citra diri seseorang. Dengan catatan, kesan setiap individu terhadap penampilan seseorang tergantung dari cara pandang masing-masing. Jawaban Riana mengakhiri wawancara. Dia tersenyum pada kameramen dan membungkuk hormat untuk berpamitan. Keesokan harinya, baik media lokal di Indonesia maupun mancanegara
viral dengan berita tentang Rihanna. Jawaban cerdasnya yang tidak menuduh serta tidak menampik pernyataan Stanley menjadi viral di media sosial. Video dan foto Sita yang memakai gaun buatan Rihanna juga terpampang di mana-mana. Telepon di kantor Glamorous Jakarta tidak berhenti berdering. Klien baru yang ingin membuat janji dengan mantan istri Erik itu meningkat drastis dan pesanan hingga di tahun mendatang meningkat secara signifikan. Tapi sang desainer viral itu tampak tenang-tenang saja. Dengan wine di tangannya, ia tersenyum dan menatap layar televisi di kamar hotelnya. Ting tong, alis Rihanna menyatu. Dia melihat jam di ponselnya, lalu menaruh gelas wine di tangannya dan menuju pintu. Ceklek. Wanita itu mendesah saat ia melihat siapa yang berdiri di depan pintu kamarnya. Hai, morning. Ada apa mas? Aku masih mau istirahat, jawab Rihanna sambil berdiri di ambang pintu kamarnya. Dimas melipat bibir dan menatap tunangannya itu. Cuacanya lagi cerah. Gimana kalau kita jalan-jalan sekalian ngerayain kesuksesan karyamu? Tawar Dimas. Rihanna menggelengkan kepalanya dengan senyum tipis. Ia berkata, aku masih capek mas, mau istirahat. Nanti sore harus balik Jakarta lagi. Dimas terhenyak. Alisnya mengerut mendengar perkataan Rihanna. Balik Jakarta? Perasaan aku book tiketnya buat besok, ujar Dimas sembari mengambil ponselnya. Aku rubah punya aku mas, masih banyak yang harus aku urus. Yang aku lakukan di Jakarta, sahut Rihanna. Dimas menelan ludahnya. Dia memajukan langkah dan menatap wanita yang dia lamar setahun lalu itu. Sayang, bisa kita bicara sebentar? Mas, aku sebentar saja. Tidak menunggu jawaban Ibunda Evan itu, Dimas lantas masuk ke dalam kamar Rihanna itu setelah mendorong dan pintu yang Rihanna pegang nyaris membuat wanita itu terjatuh. Maaf, tapi lebih baik bicara di dalam sini, ucap Dimas tanpa membalikkan badan dan hanya menengok sedikit ke belakang. Rihanna mendesah. Dia menutup pintu dan berjalan menuju sofa single yang ada di kamar itu. Ada apa mas? Tanya Rihanna. Suaranya terdengar datar. Aku ingin jawaban atas interview kemarin. Rihanna membuat kerutan di antara alisnya. Jawaban interview kemarin? Dimas mengangguk. Dia menatap wanita itu dan duduk di atas kasur. Soal pernikahan kita. Rihanna terdiam sejenak, lalu menarik sedikit kedua sudut bibirnya. Sepertinya aku ingat kalau kita sudah putus, ujar Rihanna pada akhirnya. Tris, kamu tahu bukan? Itu bukan maksudku. Waktu itu Dimas menghampiri sang tunangan dan berjongkok di hadapannya. Tris, kita akan menikah sebentar lagi. Aku juga sudah beli rumah untuk kita. Jangan bilang seperti itu, please. Mas Dimas, dalam pernikahan yang terpenting itu kepercayaan. Kalau satu pilar itu sudah tidak ada, bagaimana mungkin rumah tangga itu bisa kokoh? Tapi kamu tahu alasan kenapa aku berkata seperti itu kan, Tris? Aku cemburu saat itu. Aku cemburu sama si Erik sialan itu. Erik bisa melakukan apapun denganmu, sedangkan aku hanya... Memangnya aku sama Erik melakukan apa, mas? Sambar Rihanna. Dia menatap lekat putra sulung pamannya itu dengan sorot dingin. Sebenarnya dia tidak ingin bertindak terlalu jauh pada Dimas. Walaupun saat kecil Dimas selalu mengganggunya. Tapi tidak pernah sampai ada titik yang membuatnya ingin membalas dendam. Bersikap dingin agar bisa berpisah dari Dimas lebih cepat adalah cara terbaik dan sudah cukup untuk membalas kekesalannya pada laki-laki itu. Lagi pula, dia dan Dimas sangatlah tidak mungkin bersama. Sudah cukup baginya memanfaatkan laki-laki itu untuk rencananya. Sayang, maafkan aku, tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Aku janji, aku tidak akan cemburu pada Erik. Tris, aku janji. Dimas mengangkat kedua jarinya memberikan janji dari ucapannya.